Pesta pernikahan pun tiba. 2 ekor unta besar disembelih untuk keperluan pesta. Dagingnya dibagi-bagikan kepada keluarga, kawan-kawan, dan para fakir miskin. Suasana semakin meriah dengan bunyi tetabuhan dan nyanyian. Semua orang bergembira. Hidup baru membentang di hadapan kedua pengantin. Kebahagiaan memenuhi perasaan Khadijah. Pernikahan ini lebih indah daripada apa yang ia bayangkan. Tanpa menunggu terlalu lama, Khadijah sadar bahwa apa yang ia dengar tentang kebaikan Muhammad ternyata tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang ia saksikan sendiri. Muhammad selalu menampakkan sifat sabar dan tabah. Ia juga jujur. Apa yang ditampakkannya dalam perbuatan lahiriah tidak pernah bertentangan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ia dermawan. Tidak pernah ia menolak membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ia bersedekah tanpa pernah takut hartanya akan habis. Dan itu terbukti. Harta di tangannya selalu bertambah sebanyak apa yang ia keluarkan. Muhammad juga sangat rendah hati. Dia tidak malu melayani dirinya sendiri. Tidak pernah ia menunggu uluran tangan pembantu dalam menangani urusan rumah tangganya. Jika Muhammad memiliki pembantu, dialah yang justru menolong mereka dalam tugas-tugas yang mereka lakukan. Tidak ada pembantu yang dibebani dengan kerja berlebih di luar batas kemampuan. Semua orang dalam rumah tangga sepasang suami istri ini merasakan kebaikan hati Muhammad. Ia selalu mengutamakan mereka di atas dirinya sendiri. Mereka selalu berbagi kebaikan dan kesenangan bersamanya. Dalam urusan bisnis dan perdagangan, Muhammad juga berperan sangat penting. Sebagian besar waktunya dicurahkan untuk menjalankan usaha dagang yang telah dirintis istrinya sekian lama. Tidak pernah Muhammad terlihat bermalas-malasan. Dia selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh. Muhammad tidak pernah memaksa kehendaknya. Ia selalu bermusyawarah dengan Khadijah dalam urusan-urusan yang mereka tangani bersama. Ia juga adalah pendengar yang baik dan penuh perhatian. Tidak pernah ia mengecewakan atau menolak permintaan istrinya. Khadijah tentu sangat berbahagia dengan pernikahannya. Ia merasa tidak perlu lagi mengurus usaha dagangnya. Semua diserahkannya kepada Muhammad, suaminya. Perhatian Khadijah sepenuhnya dipusatkan pada bagaimana melayani dan mencintai suaminya, serta menangani urusan-urusan rumah tangga. Demikianlah waktu dan perhatian Muhammad terbagi antara urusan-urusannya sendiri, urusan keluarga, urusan perdagangan, dan urusan sanak kerabatnya. Dia mampu bersikap adil dalam semua itu. Tidak ada kepentingan pihak manapun yang harus dikorbankan demi kepentingan pihak lain. Sebagai salah satu bentuk rasa syukur atas semua nikmat yang diterimanya dari Allah, Muhammad membebaskan seorang budak wanita berkebangsaan Habasyah, Ethiopia, yang diwarisi dari ayahnya dahulu. Budak tersebut bernama Barakah. Dialah yang pernah mengasuh Muhammad selepas kematian ibunya, Aminah binti Wahab. Begitu besar rasa sayang Muhammad kepada Barakah. Dia selalu bersikap ramah kepadanya serta memanggilnya dengan panggilan, "Wahai ibunda." Di depan orang-orang, Muhammad selalu menyebutnya sebagai bagian dari keluarganya. Setelah dibebaskan, Barakah menikah dengan Ubaid ibnu Zaid, seorang laki-laki dari Bani Haris. Dari pernikahannya, lahirlah Aiman ibnu, seorang anak yang kemudian sangat disukai oleh Muhammad. Dan sejak kelahiran anak tersebut, Barakah terkenal dengan nama Ummu Aiman. Setelah beranjak dewasa, Aiman kemudian menjadi salah seorang sahabat terdekat Rasulullah. Dia adalah bagian dari orang-orang pertama yang masuk Islam. Kisah kepahlawanannya dalam Perang Hunain sangat termasyhur. Sebelum menikah dengan Khadijah, Muhammad adalah pemuda yang miskin. Banyak pemuda lain yang sebaya dengannya menikmati hidup yang jauh lebih mewah dan harta yang lebih banyak. Berfoya-foya adalah bagian dari gaya hidup mereka di masa itu. Muhammad menyaksikan itu dengan tenang dan rela. Dia tidak pernah mengeluh atau menampakkan rasa iri dan dengki. Kehidupan Muhammad tiba-tiba saja berubah. Dia menikah dengan seorang wanita terhormat yang cantik dan kaya. Muhammad kita tahu kehilangan ibunya saat dia masih kecil. Dalam diri Khadijah, Muhammad mendapatkan cinta seorang istri sekaligus kasih sayang seorang ibu. Hal itu seakan menjadi kompensasi baginya.
Muhammad dan Khadijah menikmati hidup rumah tangga yang bahagia. Mereka berdua adalah pasangan yang saling melengkapi. Sebagai seorang pemuda yang tengah berada di puncak kekuatan fisiknya, Muhammad mengambil alih semua urusan ekonomi dan kerja yang melelahkan. Khadijah mengimbanginya dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, Muhammad bukanlah orang yang gampang dipuaskan dengan kenikmatan material dan finansial. Dia mencoba menjelajahi dunia spiritual dan berpikir tentang penciptaan alam semesta. Kepada Khadijah, Muhammad meminta izin untuk menyendiri, merenung, dan memerhatikan keagungan Tuhan serta keindahan ciptaannya. Muhammad ingin menjauhi syirik dan gaya hidup permisif yang saat itu menyebar luas di Mekah. Karena itu, dia memilih Gua Hira sebagai tempatnya menyendiri. Khadijah tidak terkejut dengan permintaan itu. Ia telah mempelajari kehidupan dan akhlak Muhammad jauh hari sebelum memutuskan untuk menikah dengannya. Khadijah tahu bahwa Muhammad sangat membenci perbuatan menyembah, bersujud, atau mempersembahkan kurban kepada berhala. Barakah, wanita yang mengasuh Muhammad sejak kecil, juga memberitahu Khadijah betapa paman Muhammad selalu berusaha memengaruhinya untuk menyembah berhala dan mengikuti perayaan penyembahan yang diselenggarakannya setiap tahun. Tetapi Muhammad tidak pernah terpengaruh. Ada sebuah patung yang sangat diagungkan oleh kaum Quraisy. Patung itu mereka beri nama Buwanah. Setiap tahun diadakan perayaan besar-besaran dan pemberian sesaji sebagai penghormatan kepadanya. Seluruh penduduk Mekah termasuk anggota Bani Hashim terlibat dalam perayaan tersebut. Tetapi tidak dengan Muhammad. Ia menolak setiap ajakan untuk merayakan hari raya bagi berhala. Suatu hari, Abu Talib mengajak Muhammad untuk mengikuti perayaan tahunan. Seperti biasa, Muhammad menolak. Tetapi sekali itu, seluruh paman dan bibinya menunjukkan kemarahan yang luar biasa atas penolakan tersebut. Mereka terus mendesak Muhammad agar ikut bersama mereka. Akhirnya, Muhammad pun mengalah. Dia bersedia keluar bersama paman-pamannya. Akan tetapi, Allah menjaganya dari perbuatan menyembah berhala. Begitu Muhammad sampai di tempat perayaan itu, tiba-tiba saja dia pergi dan menghilang. Setelah perayaan selesai, barulah dia kembali dengan paras penuh ketakutan dan kekhawatiran. Setelah kesadarannya kembali pulih, Muhammad ditanya kemana saja ia pergi dan apa yang membuatnya ketakutan. Ia menjawab, "Setiap kali ku dekati sebuah patung, tampak di hadapanku sesosok lelaki berkulit putih dan berpostur tinggi yang berteriak, 'Menjauhlah Muhammad, jangan kau sentuh itu.'" Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali, disebutkan bahwa Rasulullah pernah ditanya, "Pernahkah engkau menyembah berhala?" Beliau menjawab, "Tidak." Orang itu kembali bertanya, "Pernahkah engkau meminum khamar?" Beliau menjawab, "Tidak." Bahkan sebelum aku tahu apa itu Al-Quran dan apa itu iman, aku sudah terlebih dahulu tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kekufuran. Usaha yang dilakukan Muhammad di Gua Hira harus dilihat dalam konteks tersebut. Dia ingin menghindar dari hedonisme dan gaya hidup mewah di masyarakat Mekah saat itu. Di tengah suasana padang pasir yang damai dan hening, Muhammad bisa merenung dan berpikir tentang penciptaan alam semesta. Keputusan Muhammad untuk menarik diri dari keramaian itu membuat Khadijah tiba-tiba teringat pada pengalaman sepupunya, Waraqah ibnu Nawfal, yang bersama 3 orang kawannya mencoba menghindari tradisi penyembahan berhala dan berusaha mencari agama Ibrahim. Khadijah kembali merenungkan segala hal yang didengarnya atau dialaminya sendiri tentang Muhammad. Masyarah pernah bercerita kepadanya tentang ramalan kenabian Muhammad. Dia berpikir, apakah keputusan Muhammad untuk mengasingkan diri ini adalah sebentuk persiapan sebelum menerima risalah dari langit? Pikiran itu membuat Khadijah bisa memahami dengan baik niat suaminya untuk beruzlah di Gua Hira. Di sisi lain, Khadijah sebetulnya menginginkan agar suaminya Muhammad selalu berada di sisinya. Dia merasa bahwa setelah sebelumnya bertahun-tahun hidup sendiri, Muhammadlah yang bisa membuatnya bahagia. Tetapi Khadijah juga adalah wanita yang matang dan berpikiran panjang. Dia tidak larut dalam perasaannya sendiri. Ia merasakan hadirnya sebuah kekuatan spiritual yang membuat Muhammad mampu melampaui fenomena lahiriah.
Kekuatan itu pula yang melindungi dan menghindarkan Muhammad dari perbuatan tercela seperti tradisi buruk yang mewabah di masyarakat Mekah. Khadijah sadar bahwa kekuatan spiritual yang telah membimbing Muhammad itu tidak akan menipunya. Karena itu, dia memutuskan untuk segera menyiapkan perbekalan yang dibutuhkan suaminya selama melakukan uslah di Gua Hira. Muhammad berangkat ke Gua Hira sebulan lamanya dia meninggalkan Khadijah, tenggelam dalam perenungan dan ibadah. Ketika kembali ke Mekah, hal pertama yang dilakukannya adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Baru setelah itu ia pulang ke rumah, disambut dengan penuh kegembiraan oleh Khadijah. Betapa panjang rasanya sebulan ditinggal suami tercinta, dan kini tuntaslah semua kerinduan itu.